Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Milenia Mendes, Tambuk 182310, kelas B Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan tentang implementasi forward propagation menggunakan Python. Dan berikut adalah penjelasan dari tugas saya. Ya baik, jadi ini adalah file dari tugas forward propagation saya pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Di sini yang pertama, baris pertama saya tambahkan komentar untuk menandakan bahwa ini adalah forward propagation. Kemudian di baris selanjutnya di sini saya melakukan pengimportan library NAPI sebagai, atau saya aliaskan sebagai NP. Kemudian di sini dilakukan inisialisasi nilai input dan nilai target, di mana nilai input X di sini dipanggil melalui library NAPI dengan array 1, 2, 0,5 dengan 2, dan ditambahkan T atau transpose agar matriks ini dapat memenuhi syarat untuk dilakukan operasi perkalian. Kemudian begitu pula untuk target Y, di mana target Y menggunakan library NP, kemudian array 0, 1, dan 0, dan ditambahkan T atau transpose agar dapat memenuhi syarat dilakukan perkalian pada matriks target Y ini. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini berisi def sigmoid X, di mana sigmoid ini yaitu return 1 dibagi 1 exp di min X. Kemudian di sini selanjutnya adalah dilakukan list untuk bobot input X dan MSE, di mana pada bobot W, output Y, dan MSE ini bernilai kosong. Kemudian proses perkalian matriks antara input bobot dan bias di sini dilakukan perulangan menggunakan for, di mana epoch in range-nya itu adalah 0 sampai 10, di mana pada perulangan ini dilakukan W sama dengan dipanggil lagi library NP untuk memanggil angka-angka random yang dimana isi dari W ini nantinya berupa angka-angka random atau angka-angka sembarang yang berjumlah baris 4 dan kolom 3. Kemudian bobot W ini nantinya nilai dari bobot W ini nantinya akan disimpan dalam variabel W. Selanjutnya bias, di mana nilai bias ini berisi 0, 1, dan 0. Kemudian variabel Y ini adalah sigmoid, di mana sigmoid ini dot input X, W ditambah dengan bias yang ini di atas. Kemudian output Y nantinya nilainya akan disimpan dalam variabel Y. Kemudian dilakukan proses pencarian error atau dalam hal ini MSE. Setelah dilakukan proses perulangan di sini, di mana pada proses pencarian error ini yang pertama adalah dilakukan pada variabel minus, di mana variabel minus ini menggunakan library NP atau NAPI. Kemudian dilakukan pengurangan target Y dan output Y, di mana pada target Y ini bernilai tetap, sedangkan output Y ini disesuaikan dari proses perulangan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian square NP square minus, di mana maksud dari square ini adalah pengkuadratan dari nilai minus sebelumnya. Kemudian error ini adalah berisi nilai rata-rata dari square atau pengkuadratan sebelumnya. Jadi dari nilai minus ini dilakukan perpangkatan, kemudian setelah dilakukan perpangkatan atau pengkuadratan dilakukan dicari rata-ratanya. Setelah ditemukan rata-ratanya, nilai MSE ini akan disimpan dalam error.
Setelah itu dilakukan pemanggilan input X, di mana nilai dari input X ini berupa array 1, 2, 0,5, dan 2. Kemudian dilakukan pemanggilan dari bobot W dan MSE terkecil dengan menggunakan perintah print bobot W yang ini tampil nanti, kemudian dipanggil variabel bobot W, kemudian print MSE terkecil min MSE. Jadi akan tampil nilai terkecil dari MSE. Setelah di run, maka akan tampil bobot W sebagai berikut, mengikuti dari perulangan yang ditulis di sini 10. Makanya di sini 10 dengan nilai random itu baris 4 kolom 3 sesuai dengan ini. Ini ada 1, ini ada 3, 1, 2, 3, kemudian setiap ini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang baru lagi 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya sampai terjadi perulangan dengan range 10. Kemudian di sini terdapat MSE terkecil yaitu 0,595 dan seterusnya. Jadi itulah penjelasan dari forward propagation dari saya. Ya, jadi itulah tadi penjelasan mengenai implementasi forward propagation menggunakan Python dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.